Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Nyoto Harnono selaku dosen pembimbing dan teman sekelas sekalian. Sebelumnya, perkenalkan, saya Martina Ginting dengan NIM 292021 Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai kesehatan mental atau sering disebut mental health. Di masa lalu, kesehatan mental adalah hal yang tabu dibicarakan. Beberapa bahkan menyepelekan karena menganggap orang dengan gangguan jiwa sebagai sosok yang mentalnya lemah atau bahkan kurang ibadah. Secara sederhana, kesehatan mental berkaitan dengan bagaimana kita memikirkan, merasakan, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita memandang diri kita dan orang lain. Dan bagaimana kita mengevaluasi berbagai alternatif kehidupan dan mengambil keputusan. Kesehatan mental berkaitan dengan hubungan yang harmoni antara manusia dengan dirinya sendiri, sesamanya, atau bahkan Tuhan. Hubungan yang baik didasari kecintaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia. Hubungan yang baik dengan Tuhan akan melahirkan kebaikan-kebaikan tulus yang tidak bertumpu pada pengharapan untuk mendapatkan imbalan. Hubungan yang baik terhadap sesama manusia menciptakan sebuah kehidupan damai, di mana sikap saling mengasihi dan tolong-menolong menghiasi setiap sikap, ucapan, dan tindakan. Menurut Profesor Samsu Yusuf, guru besar psikologi pendidikan dan bimbingan, mengemukakan bahwa kesehatan mental sebagai kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal pada seseorang dan perkembangannya itu selaras dengan yang lain. Jika mental diartikan sebagai jiwa, maka kesehatan mental adalah hal yang penting untuk diperhatikan sebagaimana pentingnya kesehatan fisik. Kesehatan mental sebagai isu yang penting untuk diulas dan diperbincangkan, mengingat banyak dari ketidaksehatan mental yang menyebabkan terganggunya kesehatan fisik. Jika kita menilik ke rumah sakit jiwa, banyak dari pasien gangguan mental yang sakit bukan karena organ vitalnya atau otak rusak, melainkan karena jiwanya rapuh. Barangkali di sini ada yang masih bingung tentang mental yang sehat dan tidak sehat. Di antara ciri-ciri mental yang sehat adalah terhindar dari gangguan jiwa, dapat menyesuaikan diri, memanfaatkan potensi semaksimal mungkin, dan mencapai kebahagiaan pribadi maupun bersama orang lain. Ciri lain pun berkaitan dengan cara manusia menyikapi berbagai problema dalam kehidupannya, diantaranya stres, konflik, frustasi, dan masalah-masalah tertentu. Menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, ada 8 kriteria mental atau jiwa yang sehat. Di antaranya, mampu belajar dari pengalaman. Yang kedua, mudah beradaptasi atau menyesuaikan diri. Yang ketiga, lebih senang memberi daripada menerima. Yang keempat, lebih senang menolong daripada ditolong. Yang kelima, memiliki rasa kasih sayang. Yang keenam, memperoleh kesenangan dari hasil usahanya. Yang ketujuh, menerima segala hal yang memicu kekecewaan untuk digunakan sebagai pengalaman. Dan yang kedelapan, berpikir positif atau positive thinking. Sedangkan untuk ciri-ciri mental yang tidak sehat diantaranya adalah perasaan yang tidak nyaman, perasaan tak aman, kurang memiliki rasa percaya diri, kurang memahami diri, kurang mendapatkan kepuasan dalam hubungan sosial, ketidakmatangan emosi, kepribadian terganggu, dan mengalami patologi atau penyakit dalam struktur sistem saraf. Lembaga Kesehatan Amerika Serikat, CDC, meliput beberapa penyebab
kesehatan mental, dan salah satunya termasuk faktor biologi dan kimia dalam otak. Dan beberapa isu gangguan mental yang disebabkan oleh pengalaman yang buruk, baik di masa kecil, masa lalu, dan masa kini. Dari beragamnya penyebab kesehatan mental dan sifatnya yang tidak kasat mata, maka sangat penting bagi kita untuk mempelajari lebih dalam dan menganggapnya sebagai sesuatu yang serius. Orang dengan gangguan mental bisa menjadi tidak produktif, bahkan kesulitan menjalin hubungan baik dengan keluarga dan sesamanya. Jadi kita harus bisa menjaga kesehatan mental. Dengan menjaga kesehatan mental kita dengan baik, kita tidak akan mudah mengalami tekanan mental yang membuat kita melakukan perilaku berbahaya, termasuk bunuh diri. Hal-hal yang dapat kita lakukan termasuk beribadah dan berdoa kepada Tuhan, mengeluh kepada orang-orang terdekat, menghormati dan menerima diri sendiri, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, menjaga hubungan baik dengan keluarga, kerabat, dan teman, mencari bantuan ketika secara material dan moral menghadapi kesulitan, dan mengambil istirahat dari kegiatan kita. Jangan anggap remeh kesehatan mental, dan cari bantuan profesional bila Anda mulai menampakkan tanda-tanda di diri sendiri atau orang terdekat. Tetap menjaga kesehatan mental dan menjadikan kita orang sepenuhnya sehat fisik dan sehat mental. Inilah akhir dari pidato saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dan tidak menyenangkan di hati, karena kesempurnaan hanya ada di miliknya dan kesalahan serta dosa tidak akan luput dari kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sekian. Salam sehat mental.